Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nurul Iza, NIREM 0305190039 dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 jurusan Pertanian Kampus Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengolahan tanah pada pertanian organik. Mari simak videonya. Pengertian pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Syarat-syarat pertanian organik. 1. Menghindari benih atau bibit hasil rekayasa atau genetically modified organism (GMO). Sebaiknya benih berasal dari kebun pertanian yang organik. 2. Menghindari penggunaan pupuk kimia sintesis dan zat pengatur tumbuh. Yang ketiga, pengendalian hama penyakit dan gulma dilakukan dengan cara manual, biologis, dan rotasi tanaman. 4. Pengendalian hama, penyakit, dan gulma dilakukan dengan cara manual, biologis, dan rotasi tanaman. 5. Penanganan pasca panen dan pengawatan bahan pangan menggunakan cara-cara yang alami. Pengelolaan kesuburan tanah. Kebutuhan hara tanaman dan peningkatan kesuburan tanah dilakukan dengan optimal melalui daur hara tanaman secara alamiah dengan mengandalkan perbaikan kesuburan biologis, fisik, dan kimia tanah dengan prinsip 1. Mengembalikan hara makro dan mikro yang terangkut panen dengan menambahkan produk organik dan sisa tanaman dari berbagai sumber secara periodik ke dalam tanah, baik dalam bentuk segar ataupun kompos. 2. Menambahkan tanaman legum yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara berkat adanya bakteri Rhizobium yang berada dalam nodul akar tanaman tersebut. Tanaman legum ditata sebagai tanaman padar atau hedgerow atau tanaman penutup. Tanaman bersama tanaman utama secara multikultur atau rotasi. 3. Menanam tanaman pagar atau tanaman inang yang berfungsi sebagai predator hama. 4. Mengintegrasikan ternak ayam, kambing, atau sapi dalam kebun organik. Kotorannya digunakan sebagai pupuk dan dagingnya dapat digunakan sebagai produk daging organik. 5. Menambahkan amelorin alami seperti kapur dan bahan fosfat alam bila terjadi kahat hara Ca dan P pada tanaman yang tidak dapat diatasi dengan penambahan pupuk organik saja. 6. Menyediakan air yang cukup dan bebas kontaminasi bahan agrokimia. Pengelolaan lahan sesuai SNI. Yang pertama, penyiapan lahan dengan cara pembakaran dilarang. Yang kedua, harus dilakukan usaha pencegahan degradasi lahan seperti erosi, salinitasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kesuburan dan aktivitas biologi tanah harus dipelihara dan ditingkatkan. Yang keempat, apabila menggunakan pupuk komersil harus diperhatikan dan dipastikan produk tersebut harus sudah disertifikasi organik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pupuk organik yang proses pembuatannya dengan pemanasan buatan dan sulit terurai pada aplikasinya tidak diizinkan digunakan. Itu tadi adalah penjelasan tentang pengelolaan lahan pertanian secara organik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.